Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah da'in ila ridwanih. Kita lanjutkan sedikit. Syekh mengatakan wa hadza wa inna ajma'a wa ahsana ma qila fi ma'na Allah ma warada an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, di antara yang paling baik, yang paling bagus dan mencakup seluruhnya mengenai makna Allah adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan Allah adalah Dzul Uluhiyah, zat yang memiliki uluhiyah, wal ubudiyah, dan ubudiyah, ala khalqihi ajma'in, di atas makhluknya secara keseluruhan. Juga disebutkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya, tafsir At-Tabari. Beliau radhiyallahu anhu fi hadza tafsir bayyana amrain. Dalam tafsir ini menyebutkan dua hal. Yang pertama, al-wasful muta'alliqu billah min hadzal ismil karim, yaitu sifat yang melekat pada Allah. Wa huwa al-uluhiyah, yaitu sifat uluhiyah. Allati hiya wasafahu ad-dalu 'alaiha lafzu Allah, yang ditunjukkan oleh lafaz Allah. Sebagaimana sifat al-ilmu, Allah memiliki sifat al-ilmu. Ini ditunjukkan oleh nama Allah, yaitu Al-Alim. Al-Alim, Allah yang maha berilmu, berarti memiliki sifat ilmu. Kama dalla 'alal izzah allati hiya wasafahu lafzu al-aziz. Begitu pula lafaz dari nama Al-Aziz menunjukkan sifat Al-Izzah. Al-Aziz artinya yang maha perkasa. Berarti ada sifat yang melekat pada Allah, yaitu Allah memiliki sifat izzah, memiliki izzah. Nah, ini juga kalau kita belajar Asmaul Husna, ya, penting bagi kita untuk juga menjaga izzah, kemuliaan. Bagaimana akan kita jelaskan nanti, bagaimana agar kita memiliki izzah. Ya, tentunya izzah itu berasal dari Allah. Agar kita memiliki izzah, maka kita juga harus senantiasa bersandar kepada Allah, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sifat hikmah ditunjukkan oleh lafaz Al-Hakim. Al-Hakim menunjukkan Allah memiliki sifat hikmah. Begitu pula sifat Ar-Rahmah ditunjukkan oleh nama Ar-Rahim dan lain sebagainya. Dari nama-nama yang menunjukkan apa yang dikandungnya. Nama itu mengandung sifat. Ya, tidak seperti manusia. Belum tentu namanya mengandung sifatnya. Ya, sebagaimana saya jelaskan tadi. Namanya Rahman, ya, belum tentu orangnya penyayang. Ya, namanya Rahim atau Rahim, belum tentu dia orangnya pengasih. Belum tentu dia punya sifat itu. Namanya Aziz, ya, Aziz, tapi ternyata orangnya lemah, gitu ya. Nah, jadi nama tidak menunjukkan sifatnya, tapi Allah pasti, ya, namanya menunjukkan pada sifatnya, melekat pada nama itu sifatnya. Fakaza Allah huwa dzul uluhiyah. Begitu pula dengan
nama Allah, dialah yang memiliki uluhiyah. Wal uluhiyah allati hiya wasafahu hiyal wasful azim. Dan uluhiyah adalah sifat yang agung. Allazi istahaqqa an yakuna bihi ilahan. Yang dengan sifat ini maka dialah zat yang berhak untuk dijadikan ilah, dijadikan sesembahan. Bal istahaqqa alla yusyarikahu fi hadzal wasfil azim musyarikun biwajhin minal wujuh. Bahkan tidak berhak ya, dengan sifat yang dimilikinya ini ya untuk ada sekutu-sekutu yang lain. Wa awsaful uluhiyah hiya jami' awsafil kamal. Dan sifat-sifat uluhiyah ini adalah seluruh sifat-sifat yang sempurna dan seluruh sifat-sifat yang mulia, yang agung, yang indah. Wa awsafur rahman wal birri wal karam wal imtinan. Dan ia adalah sifat rahmat, kebaikan, kemuliaan, wal imtinan, dan nikmat. Fa inna hadhihi sifat hiya allati yustahaq an yu'lahu wa yu'bad li ajliha. Ya, maka dikarenakan sifat-sifat yang melekat pada nama Allah inilah, maka dialah yang berhak untuk dijadikan sesembahan. Ya, dialah yang berhak untuk dijadikan sesembahan. Tidak seperti sembahan selain Allah. Namanya disebut dia ini sebagai apa ya gitu. Tapi ternyata sifatnya tidak sempurna. Sifatnya tidak sempurna. Yang melekat pada zatnya tidak sempurna. Sehingga tidak layak untuk dijadikan sesembahan. Dia dinamakan oleh penyembahnya sebagai dengan nama yang bagus, tapi sifatnya tidak seperti namanya. Fayu'lahu li'anna lahu awsafun azamah wal kibriya. Fayu'lahu li'annahu al-mutafarid bil qayyumiyah wal rububiyah wal malik wa sultan. Ya, dia disembah karena dialah yang memiliki sifat-sifat yang agung. Dia berdiri sendiri. Dialah yang memiliki rububiyah, yang menggenggam kekuasaan di alam ini. Wasultan, dialah sultan, penguasa. Wa yu'lahu li'annahu al-mutafarid birrahmah wa isalin ni'am az-zahirah wal batinah ila jami' khalqihi. Dia disembah karena dialah zat satu-satunya yang memiliki rahmat yang luas dan bisa memberikan nikmat yang zahir dan yang batin kepada seluruh makhluknya. Selainnya tidak ada yang bisa memberikan nikmat yang zahir dan batin. Wa yu'lahu, dia disembah li'annahul muhit bi kulli syai'in ilma. Karena Allah ini mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu diliputi oleh ilmunya Allah. Wa hikaman wa hikmah wa ihsanan wa rahmah wa qudrah wa izzah wa qahrah. Ya. Begitu pula segala sesuatu diliputi oleh hikmah Allah, pasti ada hikmahnya. Segala yang terjadi, segala yang diciptakan oleh Allah pasti ada hikmahnya. Wa ihsanan, kebaikan. Ya, segala sesuatu diliputi oleh kebaikan Allah. Ya, qudrahnya, kemampuan Allah, izzahnya. Wa yu'lahu li'annahu al-mutafarid bil ghina al-mutlaq at-tam min jamil wujuh. Ya, dia disembah karena dia satu-satunya yang maha kaya, yang sempurna kekayaannya dari segala sisi. Kama anna ma siwahu muftakirun ilaihi 'ala dawam min jami'i al-wujuh. Sebagaimana selain Allah itu semuanya fakir, perlu kepada Allah dari segala sisi dan bentuknya. Ya, perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Muftakirun ilaihi fi ijadihi wa tadbirihi.
Ya, sangat perlu kepada Allah fi ijadihi, ketika hendak mewujudkan sesuatu atau hendak mengatur sesuatu. Muftakirun ilaihi fi imdadihi wa rizkihi. Ya, sangat perlu kepada Allah dalam hal apa? Dalam hal rizkinya. Muftakirun ilaihi fi hajatihi kulliha. Sangat perlu kepada Allah dalam hajatnya. Ya. Muftakirun ilaihi fi a'zamil hajat wa asyadid darurat. Ya, sangat perlu kepada Allah ya dalam hajat-hajat yang besar. Begitu pula ketika dalam keadaan darurat. Wahiyya iftiqaruhu ila ibadatihi wahdah wa ta'alluhu lahu wahdah. Ya, dia sangat perlu kepada Allah dalam ibadahnya. Ya. Wa ta'alluhu lahu wahdah. Dialah Allah satu-satunya zat yang berhak untuk dijadikan ilah, dijadikan sesembahan. Maka Syekh kembali mengatakan uluhiyah di sini mengandung seluruh nama yang husna dan sifat yang tinggi. Terakhir yang kedua dari poin ini yang beliau sebutkan, kata beliau makna dari Allah yaitu al-wasful muta'alliq bil abdi min hazal ismi. Sifat al-muta'alliq bil abdi yang melekat pada hamba. Sifat yang melekat pada hamba dari nama Allah ini. Wa huwa al-ubudiyah, yaitu berupa ubudiyah. Ubudiyah artinya adalah penyembahan, ya, peribadahan. Fal ibad ya'budunahu, maka seorang hamba menyembahnya. Wa ya'lunahu, dan menjadikannya sebagai ilah. Dengan adanya nama ini ya, dan apa namanya, nama yang ada pada zat Allah ini, maka dia berkaitan dengan hamba, ya, berkaitan dengan hamba, yaitu hamba melakukan peribadahan. Wa huwa allazi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun. Allah mengatakan dialah allazi fis samai, yang di langit dijadikan ilah, wa fil ardi ilahun, begitu pula di bumi dijadikan ilah, dijadikan sembahan. Artinya penduduk langit dan penduduk bumi semuanya menjadikan Allah sebagai ilah, baik secara sadar maupun secara terpaksa. Al-kullu khadi'una li'azamati, semua tunduk kepada keagungan Allah. Munqaduna li'iradatihi wa masyiatihi, semuanya tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menghindar dari kehendak Allah. Ya. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menghindar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Contohnya penciptaan dia, bentuk dan rupa dia, itu tergantung kehendak Allah, bagaimana Allah menghendaki bentuk rupanya. Kita tidak bisa, ya, ikut di dalamnya. Kalau kita bisa, tentu kita bisa meninggikan badan kita seorang, ya, kita bisa membentuk diri kita seorang. Nah, anuna li'izzatihi wa qayyumiyatihi, ya, mereka memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan izzahnya. Wa ibadur rahman ya'lunahu wa ya'budunahu, maka ibadur rahman menjadikan Allah sebagai sesembahannya. Wa yabzalunahu lahu maqdurahum minat ta'alluh al-qalbi wal-ruhi wal-qawli wal-fi'li bihasabi maqamatihim wa maratibihim. Dan mereka pun mengerahkan kemampuannya, ya, baik secara hatinya, ruhnya, perkataan, perbuatannya,
ya, sesuai dengan tingkatan mereka dan kedudukannya, ya, untuk menyembahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad jama'a Allah hazainil ma'nain fi iddati mawadhi' minal Qur'an. Dan sungguh Allah, ya, telah menyebutkan dan mengumpulkan dua arti ini di beberapa tempat dalam Al-Qur'an. Di antaranya kata beliau adalah firman Allah SWT dalam surah Thaha ayat 14. Allah mengatakan, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada ilah melainkan aku. Fa'budni, maka ibadahilah aku saja, sembahlah aku saja. Wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Kemudian surah Al-Anbiya ayat 25, Allah mengatakan, wa ma arsalna min qablika min rasulin, dan tidaklah kami mengutus sebelum wahai Muhammad seorang rasul pun, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada ilah melainkan aku. Fa'buduni, maka beribadahlah, menyembahlah hanya kepadaku saja. Terakhir beliau membawakan surah Maryam ayat 65. Ya, Allah mengatakan, fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Ya, maka beribadahlah hanya kepadanya saja, wastabir li'ibadatihi, dan sabarlah engkau dalam menyembahnya, beribadah kepadanya. Hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau mengetahui ada yang sama dengan namanya, dengan nama Allah. Jadi ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, makna dari nama Allah, ya, makna dari nama Allah ini luar biasa. Jadi nama Allah ini sebagai kesimpulannya mengandung sifat uluhiyah, artinya yang berhak untuk diibadahi, disembah. Kenapa dia diibadahi? Karena Allah ini sempurna, ya, sifat-sifatnya sempurna, dan sifat yang sempurna inilah yang cocok untuk dijadikan sesembahan. Bagaimana bisa dijadikan sesembahan zat yang tidak sempurna? Bagaimana bisa dijadikan sesembahan zat yang buang kotoran sembarangan? Ada orang menyembah binatang, binatang itu buang kotoran sembarangan, ya, dianggap kotorannya suci, ya. Kemana akal? Ya. Tidak sempurna, dia tidak bisa membersihkan kotorannya sendiri, ya. Nah, berbeda dengan Allah. Allah ini sempurna. Demikian yang bisa kita bahas pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah merupakan kelemahan dari diri saya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa tabi'in. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.